Halo, halo apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini ada satu saudara kita ya yang bertanya. Ini saya sambil beresin ini ya, meja ya. Ada yang bertanya tentang judul ya. Jadi untuk pemula ya, untuk teman-teman usahakan dalam penulisan judul sekali lagi hindari kesalahan ya, hindari kesalahan dalam penulisan judul. Termasuk di situ tanda tanya dan tanda komanya. Itu hindari kesalahan. Intinya adalah sebisa mungkin hindari kesalahan eja dalam penulisan judul sebuah video YouTube. Kenapa Bang? Karena itu akan berpengaruh terhadap rekomendasimu. Sistem tidak bisa membaca ini sebenarnya apa maksudnya dari judul ini, apa maksudnya dari video ini ya. Tetapi kalau misalnya memang judulmu ada kesalahan yang tidak disengaja, tapi kadang-kadang teman-teman ini kan gini, nulis judul yang penting ada judul tanpa dicek dulu semua main upload. Akhirnya kenapa? Judulnya ini ada kesalahan, itu juga akan mempersempit rekomendasi loh. Hati-hati, mempersempit rekomendasi kalau ada kesalahan judul, karena kita kurang begitu memakai SEO. Tetapi kalau memang menggunakan metode SEO, misalnya ada kesalahan, itu bisa diperbaiki menggunakan tag. Ya, ada dua ya, ada hashtag, ada tag. Hashtag ini sekarang nggak begitu berpengaruh, ya. Pengaruhnya sangat kecil sekali, bahkan hampir tidak berpengaruh, tapi masih bisa dipakai kalau mau pakai. Tetapi kalau penulisan judulmu ini salah, usahakan di tag, itu tidak ada kesalahan ya. Karena judul, fungsi dari tag ini memperbaiki ejaan-ejaan yang salah di sebuah judul video. Jadi kalau itu sebagai misalnya dengan mencari kata kunci, tag, hashtag, itu nanti bisa meningkatkan supaya videomu diketemukan di pencarian YouTube. Bisa jadi, tapi kecil kemungkinan, sangat-sangat kecil, bukan hanya kecil, sangat kecil, tapi masih bisa dipakai. Tapi fungsi yang sebenarnya untuk tag ini adalah memperbaiki kesalahan eja seandainya judulmu itu salah. Contoh, hal sepele ya. Hal sepele banget. Bahasa YouTube. YouTube itu dalam bahasa Indonesia ditulis apa? YouTube. Tapi sebenarnya itu YouTube itu kan sudah dipatenkan, dan itu saat teman-teman nulis YouTube, T-nya pasti huruf besar toh. T-nya huruf besar, setelah itu tube. Tapi teman-teman kan nulisnya ya YouTube ya, semuanya kecil. Itu termasuk dalam kesalahan? Iya, itu masuk dalam kesalahan eja menurut YouTube, karena kita tidak bisa ya. Kalau secara KBBI benar-benar, Kamus Besar Bahasa Indonesia kalau nggak tahu ya, benar-benar YouTube ya huruf kecil semua. Tetapi kita tidak bisa mengganti sebuah identitas itu dengan semau kita. Jadi kalau misalnya YouTube T-nya di huruf besar di tengah, ya itu ditulis di tengah. Itu pasti sistem juga nanti akan membaca seperti itu, karena memang itu adalah patokan, sudah dipatenkan oleh YouTube bahwa penulisan YouTube itu seperti itu. Karena ini hubungannya dengan rekomendasi dan pencarian ya, rekomendasi dengan pencarian. Walaupun
sekarang kebanyakan orang nonton YouTube itu tidak dicari. Tidak dicari. Biasanya kalaupun mencari kan hanya sekali mencari. Misalnya cara ngaduk semen yang benar, misalnya sekali aja dicari. Nanti teman-teman ke depannya tidak harus nulis lagi cara mengaduk semen, karena itu udah nongol di berandamu kan, cara-cara itu, dan itu terus-terusan. Kalaupun tidak channel satu tema, walaupun yang nongol di berandamu saat kamu ngetik cara ngaduk semen yang benar, ini kadang-kadang kan channel lain. Tetapi kedepannya yang muncul di berandamu itu adalah channel-channel lain yang setema cara ngaduk semen, itu akan selalu muncul di berandamu karena sudah pernah kamu cari dan sudah pernah kamu ketik. Mau mencari lagi cara ngaduk semen lagi, itu kecil kemungkinan. Sekarang apa yang nongol di beranda, kebanyakan pola tontonnya masyarakat sekarang nih. Pola tontonnya masyarakat sekarang ini kan berkembang. Kalau dulu iya mencari. Tapi pola tontonnya masyarakat sekarang ini kan apa yang tampil di beranda, itu yang dicari. Termasuk misalnya SEO. Kalian ya, kalau tujuannya bukan untuk belajar, bukan untuk belajar, kalian berantem SEO dengan channel besar, yang ada channelmu yang masih unyuk-unyuk itu keok juga. Kenapa? Channel besar kalau memang itu menggunakan metode-metode itu, thumbnailnya bagus segala macam, ya dia yang nongol duluan. Yang banyak view-nya ya dia pasti yang di atas. Channelmu yang masih unyuk-unyuk ini di urusan 100 sana loh. Syukur-syukur kalau di urusan 100. Tema yang channelnya yang temanya sama dengan kamu ribuan, ya sudah kamu berada di paling ujung ya, di dasar lautan sana. Kalau masih menggunakan teknik-teknik SEO segala macam tanpa harus dioplos. Jadi kesimpulannya apa? Melarang SEO? Enggak. Kalau memang itu mau dipakai ya pakai saja. Ya sedikit membantu lah. Tapi kalau channelmu menggunakan SEO channel besar, kamu samakan kayak segala macam, emang yakin kamu bisa bersaing dengan channel besar setema dengan channelmu? Yang ada nongol kamu ketik pun yang nongol channelnya dia, yang nongol videonya dia kok, yang udah ditonton udah ratusan ribu atau mungkin puluhan ribu lah. Kamu masih yang nonton subscriber masih 2000, sekali upload yang nonton 15. Ya tenggelam bos. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran ya bagi teman-teman ya. Itu adalah fungsi dari tag yang sebenarnya. Gatel ya. Jadi karena ini ada pertanyaan, Bang, ternyata saya nggak sadar pertanyaannya tadi loh, nggak sadar dia bahwasanya saat buat judul, saat ngetik bahasa dalam judul ini banyak sekali kesalahan, bukan kesalahan judulnya tapi kesalahan eja ya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran. Tetap semangat, terus berkarya. Salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat teman-teman.